Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi, menjadi putra dan putri Allah. Pada hari ini, Kamis 7 Oktober 2021, dengan judul pembahasan, Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yohanes 15 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka yang ingin mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai pengikut yang setia. Mereka harus tinggal di dalam Kristus seperti cabang yang tinggal di pokok anggur yang hidup. Ada penyatuan vital yang terbentuk antara induk dan cabang, dan buah yang sama muncul pada cabang yang terlihat di atas pohon. Dengan demikian, Tuhan akan bekerja melalui agen manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Mereka yang memiliki kepercayaan yang abadi kepada Kristus akan seperti Henokh memiliki perasaan akan kehadiran Allah yang abadi. Mengapa ada begitu banyak orang yang merasa berada dalam ketidakpastian, yang merasa bahwa mereka adalah anak yatim? Itu karena mereka tidak menumbuhkan iman dalam jaminan berharga bahwa Tuhan Yesus adalah pemikul dosa mereka. Atas nama mereka yang telah melanggar hukum, Yesus mengambil sifat manusia sebagai manusia dan menjadi seperti kita agar kita bisa memiliki kedamaian dan jaminan abadi. Kita memiliki penasihat di sorga, dan siapapun yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya tidak ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu untuk menanggung kutuk dosanya sendiri. Kita harus setiap hari menumbuhkan iman, setiap hari merenungkan Dia yang telah mengatasi masalah kita, yang adalah imam besar yang berbelas kasihan dan setia. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, bukan dalam beberapa hal, tetapi dalam semua hal seperti kita, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan sekarang di sorga, Dia menderita kesengsaraan kita, dan sebagai juru selamat yang hidup, sebagai pembela, Dia membuat pengantaraan bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus menjalankan iman setiap hari, dan bahwa iman hendaknya bertumbuh setiap ketika kita menyadari bahwa Dia tidak hanya menebus kita, tetapi telah mengasihi kita dan membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri, dan telah menjadikan kita raja dan imam bagi Allah dan Bapa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu pagi ini memberikan satu pemahaman rohani yang baik bahwa Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami boleh terus melihat kepada Yesus yang adalah
pokok anggur yang benar, yang akan selalu memberikan jaminan abadi, kedamaian yang abadi bagi umat-umatnya yang mau hidup di dalam kasih-Nya. Bapa, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kiranya perlindungan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Perlindungan dan penjagaan sorga menjadi bagian mereka. Dan biarlah hari ini boleh menjadi hari sukacita, hari dalam keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih Engkau mendengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.